Kalau kita omset kali ya, Iya, omset. maksudnya. Kalau omset itu kita per bulan sih. Per bulan itu sekitar 800-an, 800 jutaan sih. Wow. Halo sahabat Tani, ketemu lagi sama saya Nisa. Nggak bosan kan sama saya? Nah, sekarang saya sedang berada di Blue Farm, yaitu pertanian hidroponik yang dikelola oleh anak muda loh, dan memiliki sistem yang cukup canggih banget. Nah, penasaran kan pasti? Sekarang ikutin Nisa aja yuk. Nah, sahabat Tani, sekarang kita sudah berada di ruang kontrol Blue Farm yang berada di kawasan Gunung Bundar, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Nah, sekarang aku udah sama pengelolanya nih. Halo Mbak Tisa, apa kabar? Halo, baik, alhamdulillah. Nah, Mbak, kita boleh lihat-lihat nggak ke dalam? Boleh banget. Ya udah, yuk. Ayo. Ada air campurannya sama kaporit itu buat ngesterilin kaki kita, maksudnya Iya. sepatu kita sih. Iya. Ya, caranya cuma ditap-tap aja. Oh, yang penting bawahnya basah gitu ya. Kapan sih didirikannya pertanian hidroponik ini? Ini kalau greenhouse-nya sendiri itu mulai dari 2017. Iya. Cuma kalau kita nanam hidroponiknya itu udah lama banget, udah 2015 apa. Itu udah lama banget. Awalnya tuh bukan greenhouse kayak gini, cuma pipa-pipa biasa aja gitu. Iya. Teknik yang dipakai untuk pertanian hidroponik di sini seperti apa? Kalau tekniknya kita kan udah otomatis semua ya. Iya. Ada namanya itu NFT. NFT itu Nutrient Film Technique. Itu cuma air, nutrisi di dalam tangki biar si tanamannya itu nyerap air, nutrisi sama oksigen juga kayak gitu. Nah, tanaman yang ditanam di sini apa aja? Kira-kira banyak seperti yang kita lihat di sini ya, ada bayam merah, bayam hijau. Ini Horenso itu bayam Jepang. Oh ya. Terus kita juga ada kangkung, pakcoy merah, pakcoy hijau. Banyak sih, kita rata-rata semua sayuran juga udah pernah kita tanam. Terus hasil panen ini tuh dijualnya ke mana aja sih? Kalau sayuran kita utamain itu penjualannya ke supermarket yang rata-rata menengah ke atas sih, kayak Ranch Market, Food Hall gitu, di Kemcing juga ada, sama satu ada tempat makan itu Salad Stop ya kalau nggak salah, ada di Senayan. Itu sih, sama kita juga ada online juga sih. Nah, tanaman yang menjadi favorit di pasaran itu seperti apa? Kalau yang jadi favorit sih bayam. Bayam hijau, bayam merah, Horenso itu favorit banget. Tapi kalau di online itu karena pasar beda-beda kan. Iya. Kalau online itu rata-rata sawi putih sama pakcoy. Karena mereka bentuknya tuh bener-bener kayak besar terus enak renyah gitu. Jadi beda-beda sih. Tapi kalau yang di supermarket bayam sih. Nah, masyarakat di sekitar sini bisa nggak sih kalau langsung beli
hasil panen ini? Bisa banget. Udah banyak kok sekarang. Kunjungan juga ke sini, masuk ke greenhouse-nya bisa. Di sekitaran Gunung Bundar sini juga udah pada tahu, udah pada beli juga kok. Berapa hasil pertanian hidroponik itu per hari atau per bulan? Kalau kita omset kali ya, Ya, omset. maksudnya. Kalau omset itu kita per bulan sih. Per bulan itu sekitar 800 jutaan. Wow, tinggi banget ya. Iya, karena dari alat, dari bibit juga memadai gitu loh, maksud itu dengan kita jual harga segitu, omset segitu itu sangat worth it banget. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa omsetnya itu sangat tinggi sehingga 800 juta. Pasti menggunakan teknologi yang modern. Nah, itu bisa dijelaskan? Jadi greenhouse ini itu udah sistemnya otomatis semua. Dari mulai roofnya ngebuka sendiri, shadingnya kalau panas kayak gini itu ditutup, nutup sendiri, fan-nya juga nyala sendiri. Sama ada ini namanya cooling pad, itu dia fungsinya cuma ngeluarin air aja, tapi si kertas-kertasnya itu menghembusin udara dingin gitu loh. Jadi tanaman juga nggak cepat layu, tetap seger. Kayak tadi kita pertama masuk ke sini aja kan ngerasa adem. Iya, Nah adem itu banget. fungsi dari cooling pad itu. Nah, kalau luas lahan pertanian hidroponik ini berapa? Luasnya ini 400 meter. 400 meter 20 kali 20 ya. Dengan kapasitas 8.000 tanaman. Mampu memproduksi berapa kilo per bulan atau per minggu gitu? Kalau per kilo kita nggak pernah hitung per kilo ya, karena kita selalu hitungnya per pot. Ya ada yang namanya net pot, itu kita selalu hitung per pot. Jadi kalau seminggu itu kita bisa 1.000 sampai 2.000. Tapi kadang juga gimana ya, namanya sayuran, tanaman, kita nggak bisa prediksi, kadang bisa 2.000, kadang bisa 4.000 seminggu juga itu bisa. Nah, Mbak Tisa, boleh nggak aku coba nanam sendiri gitu? Pengen belajar lah gitu, biar aku tahu kayak gimana. Boleh. Kebetulan lagi ada yang ini tanam juga. Ya, ayo. Mbak, apakah ada kendala saat merawat tanaman hidroponik ini? Kendala sih pasti ada ya Mbak ya, di setiap usaha pasti ada kendala. Contohnya kayak gini aja nih, ini padahal ini nutrisi sama, rokul juga sama, kelumutan juga ya, tapi kenapa dia nggak tumbuh gitu loh, itu masih jadi pertanyaan kita gitu. Yang lain pada sehat-sehat gitu, dia cuma kayak beberapa doang itu nggak tumbuh, itu sih kendala kita. Jadi kan kalau ini nggak tumbuh, jadi ngurangin hasil kita juga gitu loh Mbak, maksudnya. Jadi ini namanya proses transplant ya Mbak ya, pemindahan dari bibit yang udah pecah ke net pot. Ini namanya net pot. Jadi kita ambil aja, Mbak ambil aja satu. Kita masukin gini, harus rata. Kalau nggak rata, bawahnya aja diratain. Jangan sampai miring, karena nanti miring kan rokulnya basahnya cuma setengah. Iya. Nanti yang tumbuh cuma yang kanan atau yang kiri gitu. Oh iya. Kalau udah rata, kita tinggal masukin aja. Ke sini aja. Oh gitu. Jadi kayak gitu aja sih proses transplant. Nah, terus proses pertumbuhan tanaman itu sampai berapa bulan kira-kira? Kalau dari transplant ini itu sekitar 3 sampai 4 minggu aja sih. Paling lama 4 minggu, tapi kalau paling cepat kita pernah 2 minggu udah tumbuh gede. Nah, itu bisa langsung dijual? Bisa langsung dipanen. Kalau misalkan ada yang mau beli dari bibit kayak gini bisa juga? Kalau beli dari yang udah tumbuh kayak gini, udah pecah ya bibitnya. Kita belum pernah sih jual kayak gitu. Kita baru yang udah jual jadi gede, aja. jual jadi aja. Kalau bibitnya ini dari mana? Kalau bibit sama aja sih Mbak, di toko-toko pertanian juga banyak. Kita juga beli online kadang kok. Nah, ini dari bibitnya sampai tumbuh kayak gini itu berapa hari? Kalau dari proses namanya semai ya. Iya. Kalau dari proses semai sampai pecah ini kita cuma seminggu aja tuh.
Seminggu langsung bisa ditanam kayak gitu. Iya, dari sini baru nanti 3 minggu, apa kalau lebih juga 4 minggu. Kalau perawatannya susah nggak sih? Perawatannya enggak sih, kita juga mau ngilangin lumut juga susah, gimana ya, namanya alam, nggak bisa dilawan juga, jadi kita biarin aja asal sayur itu sehat, masih segar sih, kita langsung panen aja sih. Kalau misalkan sampai sebesar itu Yang mana, Mbak? yang ini sampai bisa sebesar ini. Kalau yang ini udah sebulan lebih. Ini juga sebenarnya udah ketuaan sih. Kalau yang kayak gini biasanya kita cuma jual ke online, karena kalau di online kan itu lagi balik lagi ke yang tadi, pasar beda-beda kan. Tapi ini tanaman apa? Ini sawi putih, kalau kita sebut sih Dakota. Oh, Dakota. Oke. Ya, Enak ya, mengandung banyak air. iya. Jadi